Kompor portable listrik induksi ini akan membuat Anda lebih aman karena sudah tidak ada lagi api, kemudian resiko kebocoran gas, dan memiliki fitur-fitur pengamanan yang canggih. Kemudian juga bebas repot karena Anda tidak perlu lagi mengganti rutin tabung gas, selang regulator, atau mungkin seal karetnya. Sudah bebas repot ya. Dan tentu dengan kompor portable listrik seperti ini akan membuat Anda lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Tapi memang kalau misalkan listrik mati ya, tidak bisa digunakan. Penasaran bagaimana kerennya produk yang akan saya review sekarang? Kita lihat di video berikut. Yang pertama kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat seperti ini ya, kardusnya itu terlihat sangat premium ya. Dan di sini kita perhatikan ada tulisan-tulisan tentang spesifikasinya. Ada 2000 watt maksimum, kemudian ada 10 kali tingkat panas yang bisa diatur, dan di sini juga ada timer untuk mengatur waktunya. Nah, di sini kita lihat lagi banyak sekali spek atau detail yang dapat kita baca ya di sini. Kemudian sudah slim design juga, sudah ada tampilan LED juga di panelnya, dan bodinya sudah glass ya, seperti itu. Nah, kita lihat seperti ini garansinya 1 tahun. Kita langsung buka saja ya, seperti apa aja yang akan didapatkan ketika Anda membeli produk ini. Nah, kita lihat pasti sudah mendapatkan kartu garansi dan buku panduan. Ini dia unitnya, seperti ini ya. Safety sekali dalam boxnya juga ya. Dan nggak hanya unit utamanya saja, juga akan mendapatkan panci khusus untuk kompor induksi. Nah, pancinya juga terlihat sangat premium ya. Kalau beli di pasaran mungkin harganya bisa 300-400 ribuan ya, mungkin segituan ya harganya. Karena ini pancinya juga sangat tebal dan bagus sekali. Kompor ini wajib menggunakan panci yang memang khusus ya untuk induksi, kompor induksi. Kalau kita ingin tahu, biasanya dilihat di bagian bawahnya ada tulisannya untuk kompor induksi. Atau kalau misalkan kita nggak tahu, magnet ya, kalau misalkan dengan magnet menempel itu bisa digunakan di kompor induksi. Kabelnya, panjang kabelnya lumayan juga ya, sangat panjang sekali kita lihat. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian bawah produknya ada spek label di sini tertera buatan mana, di sini buatan China ya, dan wattnya. Kemudian di bagian belakang dan sampingnya itu di bawahnya ada rongga udaranya. Kita coba langsung nyalakan saja ya, dan kita tes wattnya berapa. Cara penggunaannya mudah, tinggal tekan power di sini, kemudian atur suhunya mau derajat Celcius atau wattnya aja. Dan kita pilih di sini. Ini watt. Watt maksimum di 2000, minimumnya di 200. Naikinnya tekan sekali-sekali, 400, 600. Kemudian kalau misalkan suhunya derajat Celcius, 240 paling tinggi, paling rendahnya itu 60 derajat Celcius. Sama, tekan 2 kali juga untuk mempercepat atau ke suhu yang paling terendah. Kemudian untuk naikannya tinggal tekan sekali-sekali seperti ini. Nambahnya 5 derajat. Kita tekan lebih lama seperti ini. Nambahnya 10 derajat. Untuk menguncinya gampang, tinggal kita tekan plus dan min secara bersamaan saja. Nah, ini udah terkunci. Semua fungsi terkunci. Kita tekan apapun nggak bisa, kecuali power ya. Cara membuka kuncinya, tekan selama 3 detik. Nah, ini sudah tidak terkunci nih. Kita bisa nambahin lagi atau ngurangin lagi berapa suhu yang kita harapkan. Mengatur waktunya tekan di sini ya. Dari 1 menit sampai 180 menit. Melakukan pause tinggal tekan di sini aja. Melanjutkan lagi tinggal kita tekan lagi aja. Nah, ini di suhu 195 derajat Celcius, dan watt yang tertera di wattmeter kita lihat 1800 watt. Kalau watt yang paling rendah 60 derajat Celcius, watt yang tertera di sini dia akan berubah-berubah. Kalau mesinnya mati dia cuma 5 watt. Tapi kalau udah menyala lagi bisa 200, bisa 400, bisa 800. Naik turun. Ini kalau di watt yang maksimum ya, 201 derajat, langsung mendidih. Kita lihat wattnya terdisplay 1800. Sangat cepat ya untuk panasnya. Jika saat memasak terkena tumpahan seperti ini, maka produk akan mati secara otomatis. Jadi lebih safety. Dan ada juga fitur pengamanan ketika kita lupa mematikannya. Kita sudah angkat pancinya, kita lupa mematikan, selama 1 menit dia akan mati secara otomatis. Jadi akan sangat aman sekali. Kita lihat ya, tidak tunggu 1 menit akan otomatis mati si produknya. Seperti ini.
Nah, menarik pada produk ini juga ada fitur-fitur canggihnya. Ada overheat protection, di mana dia akan melindungi dari panas yang berlebihan. Dan ketika panas berlebihan terjadi, dia akan otomatis memotong aliran listriknya secara otomatis gitu ya. Setelah dingin nanti bisa digunakan lagi si kompornya tersebut. Kemudian panel displaynya ini multifungsi. Maksudnya apa? Bisa kita atur untuk daya listrik mungkin untuk pengaturannya ya, atau mungkin suhu, tergantung kebutuhan kita ingin mengaturnya dari ukuran apa. Kemudian ada error kode juga ya, ketika mungkin pancinya nggak sesuai dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin kalau overheating ada E5, E6 akan muncul di sini display yang sesuai dengan kondisi yang terjadi begitu ya. Jadi kesimpulannya produk ini sangat recommended menurut saya ya, karena memang harganya di bawah 1 jutaan sudah dapat pancinya yang buat induksi yang khusus ya, dan itu mahal juga harganya ya. Dan ini dayanya mungkin harus diperhitungkan, yaitu 2000 watan. Pastikan di rumah harus cukup untuk dayanya. Kemudian juga yang pastinya saya tekankan dari produk ini, kita akan bebas repot tadi ya. Bebas repot karena kita tidak perlu ganti gas, tabung gas atau selang regulator, atau mungkin apa tuh, seal karetnya dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian juga produk ini juga aman karena ada fitur-fitur pengamanannya tadi yang sangat banyak sekali yang dimiliki. Kemudian tidak ada api juga, tidak ada risiko kebocoran gas juga. Itu poin utamanya terciptanya produk ini. Portable induksi ini juga bisa dibawa kemana-mana. Bisa kita mungkin lagi barbekyuan sama temen, ada acara, ada pesta di mana, mungkin ruang tamu gitu yang nggak ada kompor di situ, kita langsung bawa kompor induksi ini untuk menghangatkan atau menghangatkan teh mungkin, atau menghangatkan air, atau memanaskan kopi, atau apapun itu bisa kita gunakan dengan kompor portable ini, dan sangat simple. Terakhir, perlu saya tekankan bahwa kompor induksi ini atau kompor portable listrik ini bukan untuk menyaingi kompor gas atau menjelekkan kompor gas. Review saya di sini hanya mengedukasi, menyampaikan informasi terkait kelebihan produk kompor portable induksi ini ya. Memang pasti ada kelemahannya, udah pasti ada ya, dari segi wattnya tadi tinggi sekali ya, tapi manfaat lainnya kan dapat kita perhitungkan juga ya. Salah satunya proses memasaknya lebih cepat. Saya pernah melakukan perhitungan ya, dan saya rasa menggunakan kompor gas dengan kompor listrik ya kurang lebih hampir sama pengeluaran biayanya per bulannya. Bahkan mungkin lebih hemat listrik sedikit ya dibandingkan yang gas begitu. Apalagi kalau gasnya menggunakan yang bright gas gitu ya, yang lebih mahal gitu, yang 170.000 kalau nggak salah per tabungnya ya, 12 kg. Tapi tujuannya bukan untuk mengajak Anda mungkin yang nonton untuk beralih dari kompor gas ke listrik ya, bukan itu, karena saya bukan orang PLN ya. Tapi intinya di sini untuk memberikan gambaran bahwa ternyata menggunakan produk kompor listrik seperti ini banyak sekali manfaatnya dan dapat dipertimbangkan untuk menjadi solusi memasak Anda di dapur. Oke, sekian review dari saya. Sampai jumpa di next review lagi. Silahkan tonton video yang lainnya juga. Saya banyak sekali review-review produk elektronik rumahan, baik barang-barang yang big appliance, yang besar ya, kulkas, AC, mesin cuci. Kategori kitchen juga saya review ya, seperti freestanding gas cooker, kompor tanam, oven tanam, dan lain sebagainya. Saya juga sudah mereview barang-barang small appliance, barang-barang yang kecil, blender, hand blender, slow juicer, dan lain sebagainya. Rice cooker juga pernah saya review. Kemudian saya juga sudah mereview produk-produk audio video seperti televisi atau mungkin soundbar dan lain sebagainya. Silahkan tonton di video-video yang lainnya. Sampai jumpa di next review lagi.